Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya bisa menyapa kalian lagi dengan suasana hati yang luar biasa senang dan bersyukur. Karena alhamdulillah kemarin telah mengupload konten baru yang aku beri judul KKN Desa Penyanyi. Jadi ini itu parodi dari KKN Desa Penari. Ini dia. Dan guys, tahu nggak? Alhamdulillah mood boostermu akhirnya masuk trending YouTube untuk pertama kalinya. Tim Gawa, seriously, saat pertama kali mengetahui hal itu, aku sangat bersyukur dan sangat terharu. Mengingat pembuatan konten dari KKN Desa Penyanyi ini memang begitu rumit dan panjang. Karena aku hanya melakukannya sendiri. Jadi aku yang jadi aktornya, aku yang jadi sutradaranya, aku yang jadi editornya, aku yang jadi kameramennya, aku yang jadi wardrobe-nya, nyiapin dan susun dialog percakapannya dan tanpa ada tulisan sama sekali. Jadi seluruh percakapan dan dialog dalam konten-kontenku itu tidak ada yang aku tulis, guys. Jadi ya ngalir gitu aja. Aku tentukan apalagi ya. Oh, siapin ini deh. Apalagi ya. Oh, siapin gini deh. Benar-benar kerja kerasku serasa terbayar lunas saat mengetahui bahwa KKN Desa Penyanyi akhirnya masuk trending. Tentu, aku sangat sadar bahwa hal ini terjadi bukan hanya semata-mata karena kerja keras aku sendiri saja. Ada doa orang tua, ada support dari kalian, dan jalan yang Allah bukakan. Semuanya berkolaborasi menjadi satu sehingga hal ini dapat terwujud dan terjadi. Untuk itu aku sangat berterima kasih kepada kalian yang udah nonton, udah like, udah komen, udah subscribe, dan mendukung mood boostermu hingga di titik ini. Sehingga salah satu mimpi besar aku akhirnya terwujud dan Allah bukakan jalannya di durasi yang begitu singkat ini. Karena mengingat aku belum 1 tahun di YouTube, guys, dan alhamdulillah udah mencentang di buku catatan goalsku masuk trending YouTube. Ini dia. Nah, berhubung suasana KKN Desa Penyanyi masih hangat-hangatnya, jadi kali ini aku akan mengundang seluruh pemeran utama di konten tersebut. Jadi kita mengadakan semacam podcast ala-ala. Jadi untuk itu langsung saja kita panggil. Ini dia. Masuk. Oke, langsung saja. Silakan. 안녕하세요, 블랙핑크입니다. 안녕하세요. Lu kan bukan Blackpink, Le. Iya juga sih. Terus kita ngapain nih sekarang? Perkenalkan diri kalian dulu deh. Kalian sebagai apa di konten itu dan kalian sebenarnya ini siapa gitu. Oke, Le. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Rambut Pink sebagai Rambut Pink. Aku Mata Belok sebagai Mata Belok. Aku Jilbab Coklat sebagai Jilbab Coklat. Terus bedanya apa sih nama kita dengan nama di konten? Orang-orang nih, nah, kalau di film-film bioskop asli kan biasanya Maravu'a Amarajannatul Ismi dipanggil Nur, atau Garonggong Puspita Dewi dipanggil Widya. Udah namanya kayak gitu, di konten kayak gitu lagi. Masya Allah. Oke, giliran aku. Halo, aku Yolares Dabaren Ra'ah. Aku sebagai Yol di konten KKN Desa Penyanyi. Gue ngeliat lu Rampe. Gak apa-apa, guys, gak apa-apa. Perannya Rampe juga penting loh. Dia kan yang bawa kita ke hutan. Dia kan yang panggil geng motornya untuk nganter kita masuk ke dalam hutan. Jangan salah. Oh iya, benar. Oke, untuk pertanyaan pertama ini yang banyak banget sih yang nanyain, Kak, kenapa sih nggak pakai green screen? Kak, kenapa sih nggak nambahin green screen biar lebih nyata, biar lebih bagus, biar lebih apa segala macam? Aku akan menjawab itu sendiri, jadi kalian diam aja ya, jangan ada yang ngomong, jangan ada yang bicara. Jadi guys, aku nggak pakai green screen ataupun mengganti latar belakang aku sesuai tema atau tempatnya karena
menurutku latar ini udah menjadi ciri khas dari konten aku. Dan menurutku green screen tersebut sudah banyak creator yang menggunakan. Jadi kesannya aku ikut-ikutan gitu dan aku kehilangan ciri khas aku. Kalian bisa lihat dari mulai zaman TikTok, terus pindah ke short, terus pindah ke YouTube, aku selalu menggunakan latar polos kayak gini. Jadi ini udah semacam apa ya, ciri khasku. Dan kayaknya untuk sekarang aku memang gak ada niatan untuk mengganti sih. Daripada aku kehilangan ciri khasku dan terkesannya ikut-ikutan dan gak ada pembeda antara aku dengan kreator yang lain, mending aku pertahankan ini. Meskipun mungkin menurut kalian ini kurang, ya that's okay. Karena aku pribadi fokus dari kontenku itu adalah alur ceritanya dan bagaimana aku membawakan cerita tersebut sehingga kesan menghiburnya bisa sampai ke kalian. Actingnya harus on point, part lucunya harus benar-benar lucu. Aku bisa membawa emosi kalian, aku ngakak kalian ikut ngakak, aku sedih kalian ikut sedih. Itu fokus utama dari kontenku. Jadi untuk properti dan lain sebagainya aku memang gak terfokus untuk itu sih. So ya, sudah terjawab ya kenapa aku nggak menggunakan green screen. Dan memang aku banyak menemukan komen-komen kayak gitu dan mudah-mudahan kalian pahami ini. Oke? Banyak ngomong lu, direktur lu. Emang kayak gini kita ngelakuin Q&A. Nanti ada partnya kalian bicara kok. Untuk pertanyaan kedua nih, untuk rambut pink. Kak, kenapa sih bukan rambut pink yang meranin Nur? Kenapa harus si jilbab coklat katanya? Kenapa nggak rambut pink? Coba. Rambut pink mana? Kok hilang ya anak? Terus saya barusan di sini deh tadi. Mungkin dia ke toilet guys. Jangan-jangan diambil Badaru Dino lagi. Tuh anak. Ya udah, kita ke pertanyaan berikutnya saja dulu. Jadi pertanyaan. Inilah alasannya. Astagfirullah. Auratku permanen lah. Lepas nggak? Aduh, baru aja awal-awal. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jilbab coklat, lu dulu deh yang jelasin. Gue nggak bisa, gue nggak sanggup. Masya Allah. Oke, aku bantu jawab ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau menjawab pertanyaan ini ya. Untuk mengapa aku yang sebagai Nur kata kamu. Sebenarnya kita di sini nggak ada yang istilahnya ini yang jadi Nur, ini yang jadi Widya, ini yang jadi Anton, nggak ada guys. Cuman karena memang kebetulan aja sih mirip-mirip ya sama karakternya dengan yang ada di film aslinya. Makanya kayak gitu, kami pun tidak mengubah nama kami. Jadi itu sih. Nah kayak gitu guys. Sebenarnya untuk alurnya juga aku hanya mengambil beberapa part-part penting aja sih dari KKN Desa Penarinya. Dengan mengambil part-part penting itu aku kembangin sendiri deh alurnya. Untuk mereka sebenarnya juga mereka nggak ngikutin siapa-siapa. Mereka jadi mereka diri sendiri mereka. Karena karakteristik mereka si jilbab coklat memang udah pakai jilbab dari dulu. Terus rambut pink dengan gayanya yang serandom itu dengan mata belok. Terus rampe yang suka tiba-tiba muncul. Kayak gitu sih, emang dari dulu kayak gitu. Memang konten ini serasa berjodoh aja dengan karakter-karakter mereka, alhamdulillah. Lalu kemudian pertanyaan untuk mata belok nih. Mata belok, sebenarnya kenapa sih kamu suka banget nyanyiin lagu Mana Mungkin Ya Suamiku? Kenapa? Coba jawab. Karena setiap konten selalu aja ada lagu itu. Gue bakalan berusaha menjawab pertanyaan ini. Jadi ini emang udah lama banget sih ditanyain sama fans-fans aku. Ini semacam passion aja sih, passion.
Oh, udah passionnya. Emang passionnya cita-citanya waktu kecil apa sih sebenarnya? Cita-cita waktu kecil, sedari kecil memang udah bermimpi menjadi seorang biduan yang mengguncang panggung. Astagfirullahaladzim. Udah kecil cita-citanya se-ekstrim itu ya. Oke. Jadi emang lagu ini lagu favorit kamu dari dulu. Idola kamu siapa sih? Bunda Elvis suka Aisyah. The Bluetooth device is ready to pair. Aku pelukku. Hari-hari telah membisu. Masya Allah, jarang-jarang loh anak muda ya mengidolakan sosok penyanyi legendaris seperti beliau. Dan aku sangat mengapresiasi itu sih. Jadi terus dikembangkan minat dan bakatnya untuk dangdut ini ya. Karena dangdut adalah musik asli dari Indonesia. Jadi kita patut berbangga juga. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Siram. Soalnya belum ngapa-ngapain, gue udah ngakak duluan. Padahal dia belum ngomong apa-apa, lu kita udah ngakak duluan. Hebat banget lo, Rampe. Ya udah, untuk pertanyaan Rampe lo kok kenapa sih ikut KKN? Untuk urusan apa lu ikut KKN, Rampe? Kamu kan gak ada urusan apa-apa. Saya sudah tahu semua tentang desa itu. Pembahasannya serius nih, pembahasannya serius. Makanya saya mau ke sana. Untuk menyelamatkan. Karena saya suka keributan. Astagfirullahaladzim, Rampe, gue capek. Astagfirullahaladzim, Rampe. Kamu polos banget sih. Aduh, ya udah deh, kita pindah ke pertanyaan berikutnya aja deh. Saat syuting KKN Desa Penyanyi, ada tidak gangguan-gangguan mistis yang kalian alami? Ada nggak? Gue yang ada, gue. Serius gue ada. Ada, serius? Pas bagian mana? Ingat gak sih dulu pas gue izin untuk ke toilet, ingat gak? Izin ke toilet? Oh, ingat. Ya, terus. Nah dulu kan waktu itu kan perut gue mules banget tuh, sakit banget dan gak bisa gue tahan. Nah gue ke toilet dong, tahu dong untuk apa? Boker dong, masa tanah umbi-umbian? Ini kayak semacam suara-suara aneh gitu sih. Ih, serem banget loh. Gimana sih cerita aslinya? Cerita lengkapnya gimana? Coba ceritain ke penonton kita juga nih, ke tim Kyowo. Jadi waktu itu kan di toilet tuh. Di toilet, terus gue udah ngeden kayak gitu. Tiba-tiba, tahu nggak apa? Di luar ada suara gamelan. Nah pada saat mendengar suara gamelan itu, otomatis ritme dan suara kentut gue juga ngikutin dong. Kayak endingnya semakin keras dong suara gamelannya dan kentut gue juga semakin gue kerasin kayak abum jaga-jaga kapap bum jaga-jaga kapap bum jaga-jaga kapap bum bum bum. Lu pada jangan ngakak deh, ini gue serius. Ini saking paniknya gue pada saat itu, ini pup gue yang udah di ujung maut kayak gue isep lagi saking paniknya. Gak usah lu praktekin juga part yang itu.
Serius nih, ada nggak sih dari kalian yang pernah ngalamin? Tapi gue pernah. Ini serius, gue pernah. Gue curiga deh kalau kalian berdua yang ngomong, gue curiga deh. Serius, ini serius. Dengerin nih. Ya udah ceritain. Oke, dengerin. Ingat gak sih dulu waktu kita syuting terus gue sendirian di kamar ganti karena si jilbab coklat izin untuk sholat juga, sholat maghrib waktu itu ya. Gue ingat banget ini gue sendirian di dalam fitting room, gak ada siapa-siapa sama sekali. Yang sebelum ganti set ya? Iya, yang itu. Gue udah ngerasa gak enak sih pada waktu itu tapi gue tetap berpikir positif bahwa gak akan terjadi apa-apa. Nah, puncaknya pas gue udah ganti baju, udah segala macam, gue lewat depan kaca. Ternyata muka gue. Berpikir siapa seram banget, muka gue. Jadi maksud lo, muka lo sendiri horor gitu? Emang iya sih? Gak usah dulu sampai. Pasti aneh lagi nih ceritanya. Udah deh, closing aja deh. Jadi guys, itu tadi podcast singkat dari para pemeran utama KKN Desa Penyanyi yang ngaco banget. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali lagi telah menonton konten KKN Desa Penyanyi dan akhirnya masuk trending YouTube. Untuk itu nantiin konten-konten Mood Booster berikutnya dan jangan bosan-bosan. Kami pamit undur diri dan bye.